Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mulai masuk di topik yang keempat. Oke, dan topik yang keempat ini kita akan coba untuk lebih membedah lagi. Kalau awal-awalnya kita masih topik kedua, topik ketiga itu masih setara dengan bagaimana e-learning yang ada secara umum seperti itu. Kita akan coba untuk lebih dalam ya tentang komponen di e-learning. Jadi kita akan coba mempelajari apa saja itu yang ada di learning itu, bagaimana cara pembuatannya dan seterusnya. Oke, ini lebih dalam ya dari yang kemarin tentang masih umum tentang apa itu learning, bagaimana jenis-jenis learning dan seterusnya. Oke, kita mulai saja untuk materi pada pertemuan yang keempat atau topik yang keempat ini. Oke, jadi, nah ini di sini ada namanya e-learning framework ya. Jadi framework itu artinya adalah bagan atau uh, bagian kerja yang ada di e-learning. Nah, kita sudah membahas di pertemuan yang ketiga ya bahwa memang e-learning itu harus ada kualitas. Jangan sampai dengan perkembangan teknologi ini kita menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh ya, tetapi kita lupa untuk ke bagian cara bagaimana melihat kualitas yang diselenggarakan. Jangan sampai ya, wah ini kita di era-era online nih, maka ya wes share materi, kemudian ya mahasiswa tinggal download kemudian pelajari sendiri. Tidak seperti itu, karena memang yang paling penting di learning, di pembelajaran ya, bukan learning tapi pembelajaran, baik itu online maupun offline, itu adalah apa yang aktivitasnya. Seperti itu harus ada pengalaman dan interaksi. Nah, di framework e-learning ini, e-learning framework ya seperti itu, ada hal yang perlu kita tahu ya. Jangan sampai kita sebagai penyelenggara e-learning, mungkin jenengan besok ketika jadi guru ada masanya covid lagi, ada masanya virus lagi, dan jenengan harus ngajar online, harus tahu apa sih yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita persiapkan, rencanakan untuk penyelenggaraan e-learning. Kalau cuma nge-share materi lewat mungkin di PDF atau Word secara aja nanti tinggal download, itu tidak termasuk dalam pembelajaran yang efektif. Nah, tentu kita tidak ingin seperti itu. Oleh karena itu, kita juga harus profesional nih sebagai seorang guru, sebagai orang pengajar itu, ketika menyusun e-learning itu juga disusun dengan baik. Nah, di sini itu ada banyak hal ya, yang ada institusional, ada pedagogical, ada technological, interface design, evaluation, management, resource support, ataupun ethical. Ini adalah hal-hal yang menjadi bagian dari learning. Kita nggak bisa nih cuma, pembelajaran online itu tinggal share materi, tidak bisa. Tentu harus ada interaksinya. Bagaimana caranya? Walaupun nggak secara langsung ya, ya bisa dengan video yang seperti yang saya buat seperti ini. Ada pedagogical seperti itu. Ada resource support. Wah, saya menggunakan semua media, menggunakan media YouTube untuk meng-share materi yang saya buat. Itu penting untuk kita pelajari. Jangan sampai kualitas e-learning itu tidak oke. Hanya mementingkan yang penting teknologi yang kita gunakan, tapi tidak digunakan dengan baik. Beda ya, orang yang menggunakan teknologi secara baik, secara benar, dengan hanya menggunakan teknologi. Kalau hanya menggunakan teknologi, orang nggak sekolah juga bisa, orang yang tidak mengerti juga bisa. Nah, tapi kita ada orang-orang yang terdidik, orang-orang yang disiapkan untuk bisa mengembangkan e-learning ini yang jauh lebih berkualitas. Oke, lanjut lagi. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita tahu ya tentang komponen e-learning. Yang pertama adalah sistem e-learningnya, teknologinya. Nah, seperti itu. Yang pertama harus ada e-learningnya. Ini menjadi, ya kalau nggak ada e-learning ya nggak mungkin ada pembelajaran online atau blended learning ya. Jadi harus ada e-learning. Ingat nggak, e-learning itu bukan aplikasi, e-learning itu adalah media. E-learning bisa menggunakan apa aja, yang penting E-nya itu adalah elektronik ya, jadi menggunakan perangkat. Jadi kalau nggak ada ya namanya nggak e-learning. Sama dulu di generasi pertama, PJJ itu surat menyurat, itu bukan e-learning walaupun jarak jauh, tapi tetap ada E-nya atau teknologi atau portal, ada E-nya. E-nya itu adalah
teknologinya. Jadi harus ada teknologi yang dibangun. Learning management. Nah, LMS itu adalah hal contohnya adalah forum yang bisa digunakan untuk. Jadi gini, bisa nggak sih Pak kita pembelajaran dengan WA? Bisa. Tapi WA itu tidak mengcover semua pembelajaran. Tidak ada presensi, tidak ada aplikasi untuk timer. Contohnya jangan mengerjakan nih, waktu itu 1 jam. Ada mengerjakan 30 soal. WA nggak bisa. Maka perlu ada yang namanya LMS atau Learning Management System. Ini perlu kita pahami. E-learning itu bisa digunakan dengan banyak media. Tapi yang ada khusus untuk e-learning namanya LMS atau Learning Management System. Ya di sana itu lengkap. Jadi bisa bikin nih soal dalam bentuk pilihan ganda. Nah, itu bisa. Seperti itu. Itu yang sistemnya ya, secara teknologi. Yang kedua adalah kontennya. Kontennya itu tentu ingat ya bahwa pembelajaran itu harus berkualitas, harus ada interaksi, ada pengalaman, maka ada gambarnya. Jangan sampai ya jangan cuma bikin e-learning hanya tulisan-tulisan saja, tidak ada variasinya, ya itu tidak menarik, bahkan itu cenderung pada negatif e-learning, sehingga perlu adanya teks, perlu ada animasi dan sebagainya. Ini yang saya buat ini video ini adalah bentuk dari memperbesar kemungkinan berkualitas untuk pembelajaran saya menggunakan e-learning itu. Dan yang terakhir adalah infrastruktur. Ya tentu ya harus didukung ini. Kalau nggak ada internet, ya nggak bisa untuk e-learning. Ya ada jaringan, ada perangkat, ada server itu perlu. Kenapa? Karena yang kita gunakan untuk berhubungan ini adalah internet. Ada jaringan. Sehingga kalau tidak ada jaringan tidak bisa berhubungan. Jadi yang pertama harus ada media untuk e-learningnya, yang kedua harus ada hal yang kita gunakan itu bin kontennya di sana, dan juga ada penyelenggara untuk penghubungnya, jaringannya. Itu yang komponen-komponen yang paling krusial di e-learning. Kalau tidak ada itu, maka e-learning bisa aja tidak bisa digunakan atau tidak berkualitas. Nah ini, jadi bicara soal konten e-learning, ya ada beberapa yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah learning resource, dan kedua adalah aktivitasnya. Kadang-kadang, ya ini sekali lagi ya, kadang-kadang orang berpikir ketika pembelajaran jarak jauh itu ya pembelajaran yang jarak jauh, ya jaraknya aja yang jauh, tapi tidak memikirkan konten apa yang membuat orang itu ingin belajar. Kita itu manusia itu pengennya yang berwarna, tapi cuma tulisan. Itu tidak mencerminkan konten e-learning yang bagus. Sehingga perlu adanya video, ada animasi, mungkin gambar-gambar seperti itu. Itu yang berwarna ya, itu penting. Seperti jangan cuma teks, cuma nge-share tugas, disuruh belajar sendiri, tidak ada penerangan menerangkan dengan baik, itu tidak bagus. Bahkan yang kedua ya aktivitasnya tidak ada forum komunikasi, tidak ada komunikasi yang antara dosen ataupun pengajar dengan mahasiswa ataupun murid, itu tidak ada. Ya tidak menjadi konten learning yang baik. Jadi ada dua ya. Pertama dari resource-nya, kontennya itu harus beragam, bervariasi. Yang kedua adalah ada aktivitas interaksi sesuai dengan pedoman atau mungkin prinsip dari pembelajaran itu ada interaksi dan ada pengalaman. Walaupun ini tidak langsung ya, tidak seperti offline yang langsung bertanya langsung dijawab, tapi kita harus memungkinkan mendekati itu untuk pembelajaran yang lebih berkualitas. Oke. Nah, atas e-learning itu ada beberapa nih. Jadi, ini bisa dibaca. Di e-learning yang berkualitas tidak saja harus memuat bahan ajar yang baik, tetapi juga harus dilengkapi dengan kualitas yang membuat peserta didik senang menikmati pembelajaran online. Ya, ini perlu nih. Jadi perlu variasi. Harus tahu bagaimana cara bikin video, bagaimana cara ngedit, itu juga harus tahu. Jadi tidak bisa jenengan buat e-learning tapi hanya sebatas ya tidak tahu. Basicnya kita sebagai penyelenggara, dosen, guru itu harus tahu cara pembuatan video, cara pembuatan gambar yang baik seperti itu. Kenapa? Karena kita perlu yang namanya yang berkualitas, yang ada pengalaman dan ada interaksi. Nah, interaksi di sini yang hijau ya itu harus ada interaksi. Ya kalau cuma nge-share tok terus kemudian
ya wes seperti itu ya nggak bisa. Harus ada yang namanya interaksi. Interaksi itu bisa komunikasi secara langsung ya, tatap muka sinkronus, real time ataupun asinkronus. Kita bisa ngechat kemudian dibalas seperti itu, walaupun balasnya tidak langsung seperti itu. Oke. Nah, seperti apa kalau kita lihat ya? Efektif seperti apa atau e-learning? Yang pertama adalah desain konten yang bagus mencapai tujuan tertentu. Penting ya. Yang kedua adalah gunakan pendekatan active learning. Active learning itu kita tidak pasif, tidak menunggu, tapi kita kalau ada kendala kita tanya. Kalau ada sesuatu yang kurang, kita langsung garcep ya bahasanya seperti itu. Itu yang kedua. Namanya active learning. Nah, dan ketiga adalah buat agar pengalaman belajar mudah dicapai. Kita mendekati bagaimana pembelajaran itu mudah untuk dipahami. Tentu dengan skill kita membuat video dan seterusnya. Itu penting ya. Jangan sampai ya kita nanti jadi guru tidak bisa membuat variasi pembelajaran. Ya, tahu kita ya ngajar ya wis, bukan, tapi kita perlu untuk mengembangkan hal-hal yang sehingga pembelajaran kita bisa diterima dengan baik, dapat di-delivery dengan baik juga. Yang keempat adalah perkembangan struktur dan konten yang bagus. Tentu ya, kira sekarang konten itu sangat konten yang kita buat itu harus bagus seperti itu agar diterima dan menjadi bagus dan bisa menjadi muridnya itu bisa terikat dengan konten itu dan seterusnya, dan konten multimedia ya sudah kita jelaskan sedikit tadi. Oke. Nah, kemudian di sini ada namanya student engagement. Jadi maksudnya student engagement itu adalah keterikatan. Jadi seperti apa toh yang sebaik itu untuk e-learning, keterikatan seseorang atau mungkin murid ya. Jadi harus ada kuis, harus ada emosinya itu harus ke bawah, walaupun online ya saya tuh harus ngerjain ini. Oh bagus ini konten yang dibuat guru saya atau dosen saya. Itu penting karena untuk meningkatkan engagement dari seorang peserta didik. Jangan sampai walaupun online tetap ya ngawur ya, tidak boleh seperti itu. Harus ada emosional ataupun keterikatan dengan pembelajaran yang diselenggarakan oleh dosen walaupun bentuknya online. Oke, itu nggih untuk penjelasan di topik yang keempat, semoga bisa dipahami. Ini membuka hal yang perlu kita pahami ya, bahwa memang e-learning itu perlu ada beberapa hal atau rules atau mungkin bahasanya adalah boundary yang menutupi atau menjadi penanda bahwa ini e-learning yang berkualitas. Jangan sampai kita sebagai calon guru-guru di masa depan ini ngajar juga jelek, dengan tidak bervariasi, tidak berkualitas. Oleh karena itu kita harus pahami nih bahwa masa kita harus tahu bahwa pembelajaran itu harus berkualitas. Caranya seperti apa? Ada interaksi, ada pengalaman secara langsung dari emosional dari peserta didik. Sehingga walaupun mungkin ada offline atau online, kita tetap bisa melaksanakan dengan baik. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kali. Terima kasih. Saya kira kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.